Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Erin Putriani di YouTube channel aku. Eh, Apa kabar nih semua teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku akan sharing video tentang bagaimana aku cara men-setting atau men-set up buku khusus keuangan di tahun 2023. Jujur aku excited banget ya teman-teman, karena memang menyambut tahun baru ini kita harus banyak rencana, atau mungkin kita sudah banyak wishlist, daftar keinginan yang harus kita capai di tahun berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah alat-alat yang akan aku pakai. Buku A6, maksud aku A5 dari merek Joico, dan juga spidol-spidol juga aku pakainya dari yang masih ada di rumah aja, dan aku nggak beli dulu karena memang menurut aku masih banyak yang bisa dipakai gitu. Paling nanti kalau memang sudah ada beberapa yang kurang lengkap atau ini, mungkin aku nanti bisa beli. Dan ini juga dekorasinya aku bakal memutuskan untuk memilih dekorasi dari stiker-stiker yang mungkin yang nggak terlalu berlebihan, dia cuman kayak motif-motif awan, bunga dan sebagainya. Dan ini pun kayaknya nggak terpakai semua sih teman-teman. Ini juga ada washi tape yang warnanya senada juga. Aku juga nggak tahu sih ini mau dipakai atau enggak, tapi yang jelas aku kumpulin aja dulu alat-alatnya. Terus ini juga ada jepit gitu, kayak untuk ngejepit bukunya, halamannya supaya nggak menggembung ketika kita gambar atau nulis ya teman-teman. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman semua, kira-kira udah mulai didaftar belum nih wishlistnya untuk tahun berikutnya, tujuan-tujuan keuangannya itu bagaimana? Mungkin teman-teman juga bisa sedikit meninggalkan ceritanya di kolom komentar, atau juga bisa sharing lewat aku, lewat di DM Instagram aku, boleh banget kita sharing bareng-bareng teman-teman, karena balik lagi aku juga masih banyak belajar, aku juga masih proses tahap untuk pembelajaran menuju keuangan yang lebih baik gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tulis bagian covernya yaitu 2023. Di sini aku juga sudah membuat daftarnya sebelumnya menggunakan pensil. Aku juga sudah membuat sketsanya juga. Untuk yang tujuan-tujuannya juga, aku juga nggak mau yang muluk-muluk teman-teman di tahun 2023 ini, karena memang aku harus benar-benar cermat. Aku tidak mau punya keinginan yang muluk-muluk, punya keinginan terlalu banyak tapi ujung-ujungnya malah nggak kecapai semua. Jadi lebih baik satu persatu bakal aku gapai, satu persatu bakal aku capai, yang nantinya jadi pelan-pelan aja tapi pasti bakal berhasil gitu ya teman-teman. Jadi makanya aku juga nggak mau terlalu yang aneh-aneh, terlalu yang muluk-muluk, karena menurut pengalaman aku di tahun ini, di tahun 2022, aku jujur aku terlalu banyak ekspektasi teman-teman. Dari aku yang tadinya pengen saving challenge-nya yang 100 amplop, ternyata aku nggak cocok. Terus habis itu aku juga banyak saving challenge, coba saving challenge yang mungkin banyak kategorinya, banyak yang ini, dan sinking funds-nya juga terlalu banyak kategori, yang ujung-ujungnya justru uang itu aku nggak sabar mau makainya gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak, karena mungkin aku tipe orang yang kurang sabar dan agak gatel gitu ya teman-teman kalau lihat uang gitu ya teman-teman. Jadi aku harus memutuskan, benar-benar aku memutuskan untuk mempersedikit saving challenge dan juga mempersedikit sinking funds. Jadi ketika aku menerima uang yang agak lebih, aku akan langsung membeli logam mulia gitu ya teman-teman. Jadi daripada aku langsung taruh pegang duitnya terlalu lama, itu justru malah aku pakai yang gak jelas teman-teman. Jadi ini aku tulis covernya, dan ini aku hapus supaya nggak kelihatan bayangan pensilnya. Nah, ini setelah sudah bersih, aku pindah ke halaman selanjutnya. Di sini aku pakai hiasan awan-awan ya teman-teman untuk covernya. Nah, di sini aku tulis untuk kalender dalam 1 tahun gitu. Kadang memang walaupun mungkin kita banyak kalender di rumah atau bagaimana, tapi kadang kalau ada kalender bagian-bagian setelah cover itu enak banget sih teman-teman. Maksudnya kita buka, terus kita mulai berapa minggu dalam 1 bulannya, terus kita juga berapa kali belanja mingguan ya, jadi enak ngedeteknya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku tulis dulu bagian judulnya. Dari bulan-bulannya aku pakai spidol warna-warni gitu.
Nah, untuk yang kalendernya ini aku juga bakal pakai yang simple aja, terus yang nggak terlalu banyak stiker juga, cuman dihiasi dengan spidol warna-warni di bagian nama bulannya. Nah, untuk baik lagi teman-teman, jadi tujuan aku share video ini bukan untuk ria, bukan untuk sombong, apalagi untuk sok menggurui dan sok pintar ya teman-teman. Karena aku juga masih banyak belajar, aku juga masih banyak, sering banget aku juga nonton-nonton video-video yang tentang keuangan, baik itu yang dari youtuber luar negeri ataupun dalam negeri sendiri, atau mungkin ada yang bagian beberapa temen yang nonton video ini. Aku juga sebenarnya sudah nonton video kalian berulang kali juga. Terus aku juga banyak nyari-nyari materi, baik itu dari Google, baik itu dari Pinterest, baik itu juga dari kelas online yang suka banyak sekarang sudah banyak banget kelas online bertebaran ya teman-teman. Jadi gimana kita niatnya aja, kita benar-benar pengen belajar atau enggak gitu ya teman-teman. Nah, untuk para teman-teman semua, alhamdulillah teman-teman, jadi aku sudah 1000 subscriber. Aku nggak nyangka banget jujur, setelah 1 tahun lebih aku mencoba telaten istiqomah untuk upload video, walaupun mungkin kadang masih juga molor, kadang 2 minggu sekali, kadang mungkin sebulan sekali upload videonya. Tapi alhamdulillah aku sekarang udah nyampe 1000 subscriber. Gak nyangka banget sebenarnya jujur. Aku juga bingung ini mau ada giveaway atau enggak, karena memang aku masih excited banget teman-teman. Jadi mungkin nanti di video selanjutnya akan aku adakan giveaway ya teman-teman. Untuk di video ini ya khusus aku adain untuk nge-share buku keuanganku aja. Jadi memang khusus untuk menata keuangan di tahun berikutnya, maksudnya rencana-rencananya teman-teman, baik itu resolusi keuangannya, baik itu quotesnya, baik itu men-settingnya, semua itu bakal aku share di video ini. Tapi untuk giveaway mungkin akan ada di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Ya sekalian aku ngumpulin duitnya juga ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, aku ucapin terima kasih banyak karena berkat dukungan kalian semua aku bisa nyampe 1000 subscriber. Gak nyangka banget sebenarnya jujur, tapi ini semua berkat dukungan kalian semua. Aku ucapin terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung, boleh banget nih untuk subscribe channel aku supaya tambah berkembang lagi, supaya aku juga tambah semangat lagi untuk record video, buat videonya dan sebagainya ya teman-teman. Nah, ini kok aku tutupin gitu ya teman-teman. Tadi tuh sebenarnya aku udah nulis angka-angkanya, dan ternyata aku tuh salah lihat kalender teman-teman. Aku justru nulis kalender tahun 2022 teman-teman. Makanya langsung ditutupin aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk di halaman selanjutnya ini adalah resolusi keuangan. Jadi ya sesuai dengan yang aku bahas tadi yang pertama ya teman-teman, aku nggak mau yang muluk-muluk. Jadi untuk resolusi keuangan aku pengen banget istiqomah terus bikin buat budget bulanan juga. Nah, yang kedua yaitu buat budget mingguan, karena memang aku ngerasa kalau budget mingguan dan evaluasi mingguan itu penting banget teman-teman. Mengantisipasi kita untuk tidak merasa kaya di awal bulan dan miskin di akhir bulan gitu ya teman-teman. Makanya harus ada evaluasi per minggu gitu ya teman-teman. Nah, ya itu yang ketiga itu adalah evaluasi setiap minggu. Yang keempat adalah setiap minggu harus ada sisa budget untuk sinking funds. Jadi aku mau jelasin sedikit ya teman-teman. Biasanya sinking funds yang sebelum-sebelumnya itu dari gaji, dari income itu aku sisihkan. Tapi untuk sinking funds yang tahun ini aku akan membuatnya atau mengalokasikan dananya dari sisa budgeting bulanan ya teman-teman. Jadi ketika aku menerima uang yang khusus untuk kemarinnya sinking funds sebaik, aku akan masukkan ke tabungan utama. Jadi langsung aja masuk ke savings dan masuk aja langsung ke pengeluaran yang memang butuh dana yang langsung besar gitu ya teman-teman. Jadi nggak sinking funds ini nanti akan aku ambil dari uang sisa-sisa budgeting mingguan atau bulanan ya teman-teman. Nah, yang kelima yaitu kurangi makan di luar, karena menurut analisa aku di tahun ini, aku tuh justru banyak boncos di makan di luar teman-teman. Jadi kadang mungkin ya namanya kalau kita sudah jalan-jalan dengan keluarga itu pasti karena mungkin sesekali kita bayarin, atau mungkin kita yang besar uangnya gitu. Jadi mau nggak mau
harus dikurangi nih kayaknya teman-teman. Karena mungkin balik lagi, kadang aku ngerasa aku ini udah capek kerja, harusnya healing lah atau gimana, tapi ternyata itu malah bikin boncos. Ya teman-teman, jadi ini benar-benar harus dikuatkan lagi untuk mengurangi makan di luar. Lalu yang keenam, menabung dana pendidikan setiap bulan. Jadi ini aku pengennya nanti akan diperbesar lagi untuk nabung dana pendidikan anak aku. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah menghindari hutang. Karena balik lagi, hutang ini benar-benar bikin ketagihan kalau kita udah nyicip teman-teman. Nah di halaman selanjutnya ini ada quotes. Untuk quotes sendiri ini masih pakai quotes yang favorit banget dari zaman dulu, yaitu sekecil apapun uangnya akan cukup jika digunakan untuk hidup ya teman-teman. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan cukup bila digunakan untuk memenuhi gaya hidup ya teman-teman. Maksudnya kalau kita sering mementingkan barang itu dari mereknya, bukan dari fungsinya, itu malah justru nggak akan cukup. Penghasilan kita berapapun nggak akan cukup, apalagi kalau misalnya kita membanding-bandingkan rezeki kita yang punya dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya. Itu nggak banget, jujur itu nggak banget teman. Jadi harus bersyukur dengan apa yang kita punya, karena balik lagi keadaan ekonomi seseorang berbeda-beda teman-teman. Walaupun gajinya besar, tapi mungkin pengeluaran mereka atau kebutuhan mereka juga lebih besar, atau hutang mereka, mungkin cicilan mereka juga lebih besar. Kita walaupun uangnya sedikit atau penghasilan sedikit, tapi mungkin kita nggak punya hutang. Jadi harus bersyukur ya teman-teman. Nah ini dihapus-hapus dulu. Nah untuk yang halaman selanjutnya itu adalah goals. Goals ini sebenarnya masih berhubungan dengan resolusi keuangan tadi, tapi ini lebih kayak mendetail gitu ya teman-teman. Aku tulis satu-satu, yaitu menyelesaikan saving challenge baju lebaran, menyelesaikan saving challenge kue lebaran. Jadi nanti ini aku sengaja aku buat kotak untuk checklist. Jadi ketika misalnya udah tercapai, akan aku checklist gitu ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita untuk mengecek atau mengevaluasi nanti di akhir tahun ya teman-teman. Nah ini yang ketiga itu ada uang THR anak-anak dan hampers lebaran, yang rencananya ini akan aku ambil dari uang gaji aja teman-teman, bukan saving challenge. Terus uang kurban juga akan aku ambil dari uang gaji aku, bukan uang saving challenge. Jadi untuk saving challenge ini akan aku ambil dari yang nggak penting-penting, maksudnya bukan nggak penting sih, penting, cuman yang tidak mendesak gitu, makanya aku pakai saving challenge gitu ya teman-teman. Termasuk yang saving challenge ulang tahun suami aku, ulang tahun anak aku, dan anniversary dan sebagainya, itu termasuk itu ya teman-teman. Nah di halaman selanjutnya ini ada budget overview. Untuk budget overview ini sendiri, ini adalah ringkasan dari rekapan dari penghasilan aku. Dari misalnya 1 tahun itu aku menghasilkan penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, aku bisa saving berapa. Nah ini per bulan nanti akan tulis di sini. Aku sengaja kosongin biar nanti direka-reka aja gitu ya teman-teman, per bulan. Nah ini aku hias-hias juga bagian bawahnya pakai bunga-bunga gitu. Simpel banget ya teman-teman, tapi aku lebih suka yang simpel-simpel sih. Maklum, aku sadar diri aku sudah tua gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga udah hapus-hapus gini. Nah ini teman-teman akhirnya sudah jadi. Semoga kalian suka dengan videonya. Walaupun aku kurang suka hasilnya karena ini ada yang kalendernya ditempel-tempel, tapi ya nggak apa-apa. Semoga maksud ilmu yang aku sampaikan ini tetap nyampe ke kalian semua ya. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk like jika kalian suka videonya. Jangan lupa juga share ke video ini jika kalian rasa bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tinggalkan komentar yang positif jika memang kalian memiliki saran dan kritik komentar ya teman-teman. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.